Benua biru lebam membiru. Ya, ironis sekali. Sebuah real estate paling maju, modern, megah, dan berjaya selama hayat di kandung badan, sebuah komunitas antar-bangsa kelas sultan di ekosistem benua biru yang makmur sejahtera, terjadilah malapetaka pertempuran dahsyat yang mempermalukan diri sendiri dan lingkungannya. Celakanya lagi tidak ada upaya totalitas secara sistem di bumi bulat bundar ini untuk menghentikannya. PBB tidak punya taring, yang ada hanya gigi susu. Yang terjadi justru saling menyulut, saling melotot, saling menghasut, dan saling memborbardir demi gengsi harga diri. Jadilah benua biru semakin melebam dan Ukraina pun babak belur membiru. Pertempuran hebat ini adalah mahakarya sutradara protagonis dalam epicentrum hegemoni pemilik kebenaran subjektivitas. Dan lawannya adalah warisan dari detente 4 dekade yang tersisa yang dianggap sebagai antagonis dari semua pasal-pasal pembenaran produk klub pemenang detente. Dan lokasi perang teknologi tinggi ini ada di sebuah benua bangsawan yang menjadi kiblat dan induk lompat teknologi Eropa. Luar biasa, begitulah aslinya definisi hegemoni yang tidak pernah puas dengan hasrat ekspansi berbasis seuzon dan kepentingan sepihak untuk menguatkan paku status quo-nya. Padahal saat ini sudah tidak ada lagi lawan tanding yang setara after the end of Cold War era. Tidak ada lagi musuh strategis NATO di Eropa. Sudah bergeser ke Indo-Pasifik. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Maksud hati ingin memeluk Ukraina, tapi apa daya, sekilnya beruang merah ikut terinjak. Dikira lawannya keder dengan gertakan, ternyata yang dihadapi adalah tembok besar bernyali kuat dengan arsenal nuklir terbesarnya. Nasi telah menjadi bubur ayam dan yang menikmati sajian ini adalah decision maker, protagonis dan antagonis. Mereka tertawa. Sajian lain dan pahitnya bubur ayam tadi adalah krisis energi dan pangan yang berimbas ke segala penjuru mata angin. Inflasi tinggi menerjang bagai rob musim kemarau dan salah satu korban kolapsnya adalah Sri Lanka dan Haiti. Semua negara pasang kuda-kuda, tidak terkecuali Indonesia. Kabar baiknya negeri kita, kata IMF dan Lembaga Keuangan Internasional, punya fundamen ekonomi yang kuat. Dan sejauh ini, pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2022 ada di angka 5,1% dan inflasi 3,2%. Rasio hutang terhadap PDB 42%, neraca perdagangan surplus besar, ditopang oleh produk ekspor primadona batu bara, nikel, dan CPO yang meroket harganya. Lalu mengapa dunia tidak bergerak melakukan inisiatif perdamaian dan pertempuran paling mematikan di benua biru itu? Sudah 5 bulan tanpa jeda dentuman menggema, meluluh lantakan, jutaan orang pun juga sudah mengungsi. Bisa Anda bayangkan betapa menderitanya puluhan ribu rumah tangga keluarga Ukraina yang tercerai-berai. Ini merupakan episode perjalanan berbangsa dan berdunia yang paling konyol dan primitif di abad milenial. Komunitas antar bangsa Eropa yang berada di era teknologi dan literasi digital dengan kemampuan beyond visual range dan mampu melipat bumi justru terjebak dalam jaringan konflik bergaya primitif dan seakan berlaku hukum rimba, adu kuat dan juga adu banteng. Siapa kuat, dia yang menang. Ya, inisiatif perdamaian Presiden Jokowi sempat membuka setitik cahaya pencerahan. Kedatangan RI-1 beserta Nyonya ke Kiev dan Moskow menjadi catatan harapan dunia. Ikut sertanya First Lady Indonesia mendatangi medan konflik melambangkan pesan kemanusiaan sesungguhnya. Dan ini menjadi catatan terbaik dalam kacamata pemberitaan internasional dari perjalanan paling berisiko seorang Presiden Republik Indonesia dan istri untuk inisiatif perdamaian. Namun sejauh ini masih belum ada sinar terang gencatan senjata untuk menghentikan dentuman berbagai jenis alutsista racikan teknologi terkini. Apa kabar terkini pipa gas Rusia Nord Stream 1? Trans Eropa sudah mulai mengalirkan gas ke Uni Eropa. Syarat mengalirnya karena penghuni real estate-nya melunakkan sanksi kepada Moskow dengan membuka blokiran bank papan atas dan pencairan dana untuk transaksi pangan dan juga energi. Jadi ingat lirik lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Sejauh ini Kremlin secara de facto memenangkan pertempuran energi dan pangan terhadap Uni Eropa. Meski di sektor pemberitaan dan opini on the spot medan perang, Rusia kalah publikasi karena mayoritas media mainstream dunia termasuk medsos dikuasai mutlak oleh Barat. Lihat saja pemberitaan CNN Indonesia yang punya networking dengan CNN Internasional dan kita tidak tahu kapan pertempuran ini mereda. Tapi jika dibiarkan berlarut dan seangkarut akan menjadi krusial manakala semua energi pertempuran konvensional terkuras habis. Belum lagi jika Rusia semakin dijepit dengan real war dan proxy war. Dalam doktrin pertahanan Rusia disebut jika wilayah teritorialnya termasuk Ukraina Timur dan Crimea
yang dikuasai saat ini mendapatkan pertempuran dan gempuran hebat dari Ukraina, maka Rusia berhak dan sah untuk melakukan counter attack dengan serangan nuklirnya. Dan kalau ini terjadi bisa dipastikan meletuslah perang dunia ketiga. Dan semua yang dicapai umat manusia menjadi sia-sia, dan semua yang dilakoni umat manusia game over, termasuk literasi digital yang sedang dibaca ini. Percayalah.